Halo guys, balik lagi bersama kami. Ini adalah mesin lubang kancing servo atau automatic, sama kayak review kita kemarin yang pakai mesin jahit magnet. Ini juga cara kerjanya sama, pakai magnet. Magnetnya di sini ya. Jadi dia timingnya juga pakai magnet. Oke, sekarang kita akan mereview dari sini nih. Ini untuk onnya itu dari sini nih. Nah, nyala sampai naik ininya ya, bunyi tadi. Oke, nah di sini untuk jadi sama kayak kemarin. Kalau di sini nggak ada time apa, nggak ada panbelnya karena ini pakai servo ya. Jadi dia tuh injekannya cuma satu, ini cuma satu. Oke, untuk ngangkat sepatunya gimana? Oke, kita akan beriin tutorialnya. Cara ngangkat sepatunya di sini nih. Ini tekan tombol enter, lihat sepatunya naik. Kemudian kita jalanin ya. Tadi terjadi error 07. Ternyata di sini tadi guntingnya kita copot. Mana yang tadi ya? Nah, ini. Jadi dia tuh nggak mau turun sepatunya, masih di atas saja ya. Udah kita injek juga masih di atas. Nah, sekarang kita copot tadi. Alhamdulillah udah bisa, ini jalan nih. Kayak kita dengerin suara mesinnya kayak apa. Dia otomatis naik ya, sepatunya otomatis naik. Apalagi ya, ini untuk posisi jarum ketika sebelah kiri, ini posisi jarum ketika sebelah kanan, ini untuk kuncian atas bawah, ini untuk lebar sama kecilnya jahitan. Oke, ini mesin ini dibanderol kisaran harga di atas 20 ya, jadi bisa menyentuh angka 30 juga, tergantung ekspedisi yang kita pakai, yang kita pesen di toko online. Oke, kita akan balikin ini mesin. Mesin ini juga unik ya guys, nggak kayak mesin yang dulu-dulu yang konvensional. Ini adalah tiang penyangganya. Kita akan balikin. Nah, kalau kita balikin ininya E17, error E17. Nah, mesin ini kenapa dia bisa timingnya itu stopannya dia nggak pakai linden atau panbel. Nah, di sini adalah ini otaknya, bro. Otaknya di sini. Otaknya di sini ya. Nah, ini adalah sensor dari salurnya ke magnet. Ini posisi ketika stop ya. Nah, mesin ini nggak pakai gear ya, artinya untuk menggerakkan antara rotari sama jarum tuh pakainya timing bell ya. Ini timing bellnya di sini nih, kecil banget ya. Ini timingnya di sini, makanya dinamain mesin matic seperti itu. Ini harganya timing bellnya ketika kemarin kami pakai sekitar 290, ongkir 20. Itu timing bellnya kecil banget ya, diameternya cuman 45 cm ya, lebarnya itu cuman 5 cm ya. Jadi kecil banget, gerakin mesin gedenya segede kayak gini. Nah, sekarang kita akan berikan tutorial cara menyeting ini ya, rotari atau hook atau pengait benang. Nah, untuk menyetel mesin lubang kancing itu nggak sama kayak mesin jahit. Jadi ada trik, ada ilmunya khusus. Seperti ini. Lihat posisi ini adalah cam. Ini adalah cam ya guys. Ini bentuknya juga, ini bentuknya hati ya, love ya. Nah, ketika kita nyetel posisi antara timing hook sama jarum, kita puntel handle ini guys. Kita puter ke depan, lihat sampai ininya buka.
lihat. Nah, ininya buka ya, buka. Nah, sampai bunyi cetak gitu. Berarti apa? Dia sudah ngelewatin ini guys, udah ngelewatin lekukan. Nah, tadi kan di sini nih ya, nih posisi stop. Posisi stop di sini nih, ini ada yang garis kayak gini nih. Ini posisi stop ketika mesin itu jalan. Kita ulangi lagi, lihat, perhatiin ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini juga posisi stop ini. Posisi stop seperti ini di plus pas di ini ya, ada garis nih. Nah, posisi ketika nyetop pas kita nyetar roti di sini nih. Dia ngelewatin sini nih. Udah di sini nih posisi ininya cam. Nah, kita puter. Nah, sampai bunyi cetak. Nah, udah bunyi cetak baru kita setel rotarinya. Kita ulangin lagi ya, satu kali lagi. Untuk menyetel antara jarum dengan rotari, ini versi Manhoni ya. Ininya pas ketika buka ya. Ininya pas buka baru kita setel jarum dan rotari. Kita lihat posisi ininya buka apa enggak. Kayak ada nyangkut. Nah, untuk posisi sepatu kayak ini jangan seperti ini ya. Jadi ini pisaunya terlalu deket banget sama tiang jarum ya. Nah, akibatnya apa? Si tiang jarum nanti akan kelihatan jarumnya dan nanti bisa terjadi dangsing di sini. Jadi jarumnya bisa patahan, entah itu jalannya nggak enak, bisa merusakin semuanya. Nah, kita kendorin pakai kunci nomor 4 mili ya, pakai ini kita kendorin. Oh, sini ada lampunya. Nah, untuk pengaturan pisau sama tiang jarum ini jangan seperti ini ya guys. Jadi ini terlalu nempel. Akibatnya apa? Akibatnya si tiang jarum nanti akan kemakan pisau, dan nanti akan terjadi yang namanya jarum itu agak sedikit kelihatan dari belakangnya, yang menjadikan jarum itu sering patahan atau benangnya putus. Oke, caranya gimana? Kita kendorin yang skrup kedua ini, terus kemudian kita dorong ke sini ya, ke depan. Nah, sekarang kita akan menyetel antara hook dengan jarum atau rotary dengan jarum. Timingnya seperti apa? Sama kayak tadi kita bilang, ketika kininya buka baru kita setel rotarinya ya. Lihat, ini yang buka. Nah, sampai bunyi cetak gitu. Kita lihat posisi jarumnya seperti apa. Nah, untuk posisi jarum itu berarti ketika kita acuan untuk menyetel jarumnya itu pas posisi jarum mentok ke arah kanan ya, jadi mentok ke arah sepatu, tapi jangan terlalu nyempel banget ya. Lihat. Nah, jadi posisi jarum ketika minggir banget nih ya, ini di pinggir pas ketika belok ya. Nah, kita lihat setelannya seperti apa. Kurang jelas ya, kelihatan nggak? Nah, itu ujungnya, si ujung rotari itu di atas lubang jarum ya, kelihatan. Yang ini guys, yang ini nih. Nah, itu yang ini nih posisinya, si
ujung dari rotarinya itu di atas lubang jarum ya. Ini di sini nih. Nah, untuk menyesuaikan seperti itu gimana caranya? Kita pakai kunci L. Kunci L-nya pakai nomor berapa? Nomor 3 mili. Ingat ya, catat pakai nomor 3 mili. Nah, ini adalah kunci L nomor 3 mili. Bukan inci ya, tapi mili. Nah, ini adalah skrup untuk menggerakkan rotari ya. Yang tadi itu biar agak di atas lubang jarum. Ini harus dikendorin dua-duanya, tapi jangan terlalu kendor agar kita gampang untuk menyetelnya ya. Nah, kemudian yang dua ini adalah untuk jarak antara rotary sama jarum. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk kita memasang tahanan rotari, kita lihat. Kita acuannya sini ya. Ininya jangan sampai nabrak sini nih. Jangan sampai nabrak tanduk tahanan rotari. Lihat. Nah. Jadi jangan nyampe nabrak dengan sampai nyenggol tahanan rotari seperti ini nih. Ya, seperti ini nih. Ini idealnya seperti ini. Kemudian kita juga sering bersihin di area gunting seperti ini agar tidak terjadi kerusakan ataupun trouble. Nah, di arah sini nih. Nah, kemudian tadi terjadi trouble ya di sini ya. Jadi dia nggak mau turun seperti ini ketika diinjek pedalnya. Nah, itu dia nggak mau turun. Nah, kalau terjadi seperti itu kita yang pertama adalah kita copot ini aja guys. Copot kedua skrup ini ya, dicopot, guntingnya copot, baru kita jadarin lagi gitu, sambil bawahnya sama pisaunya itu dibersihin dari kotoran gitu. Nah, ini mesin sama kayak kemarin yang pakai mesin jahit high speed yang automatic servo. Nah, dia diinjek pelan aja dia udah turun ya. Terus kita angkat nih, lihat kakinya, dia ngangkat sendiri. Kita turunin sedikit, apalagi kita pol nih, kita akan lihat jalan seperti apa, apakah nabrak. Cepet ya, ini nggak ada angkatan sepatunya guys, jadi dia tuh pakai otaknya udah di sini semua ya. Saya nggak tahu cara kerja mekanisme seperti apa, nanti kita akan bikin tutorial juga. Oke, kita akan tes hasil jahitannya seperti apa. Oke, kita akan cek, dengerin, dan lihat hasilnya seperti apa. Ya cukup lah untuk bahan kaos, soalnya agak susah ya untuk nyetel bahan kaos, agak sedikit harus mepet banget nih apa antara hook sama jarum, kayak nggak ada jarak. Ini nggak loncat karena ini juga pakai jarum yang kecil ya, lumayan rapi lah untuk mesin, apalagi ini untuk bahan kaos ya, lumayan susah untuk nyetelnya.
Ini masih belum sempurna ya guys, masih ada ininya, ini ada kayak ekornya seperti ini nih. Nanti kita akan buatin tutorial lagi. Nah ini putus, kita tes hasil jahitannya kayak apa ya. Lumayan enak ya untuk mesin ya, sebanding lah sama harganya ya, harganya juga lumayan. Kayaknya sih harganya 26 ya, ada juga yang jual sekitar 21 ya, tergantung ekspedisi yang kita pakai, tentunya dengan persyaratan tertentu ya. Apalagi ini nggak bising ya, lihat ketika di on pun mesin nyala ya, dia nggak ada getaran dinamo bunyi ya, jadi sangat minim banget ya, jadi nggak begitu berisik ya. Enak. Oke, kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.